Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya upload dari sambungan tanggal 20 Januari tahun 2021. Nah, sekarang begini kawan. Kita melihat pertumbuhan batang pada pohon kedondong saya ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga kewalahan tentang pertumbuhan tunas air pada kedondong ini. Kita merasa kewalahan kawan. Nah ini kawan, nah ini juga ranting-ranting yang kita jadikan ranting generatif aktif pada akhirnya. Kita menyisakan ini satu tunas ke sini, kemudian tumbuh lagi tunas seperti ini. Nah ini sini tunas lagi seperti ini. Nah ini tunas seperti ini. Ini harus kita hilangkan. Ini harus kita hilangkan kawan. Ini dari tanggal 20 Januari tahun 2020 ini belum ada. Sekarang harus kita hilangkan. Kalau tidak kita hilangkan, kita itu suatu saat ini jelek. Jadi kita hilangkan. Nah, kita hilangkan seperti ini. Kita potong. Harus kita potong. Kalau tidak kita potong, pertumbuhannya itu akan terlalu tinggi. Jadi kita menyisakan ranting yang seperti ini. Berhubung ini tempatnya sangat rimbun, kita juga harus mengusahakan agar ranting ini daun-daunnya itu kena matahari. Seperti ini kawan. Nah, kita kenakan matahari sedikit, nggak usah kita rundukkan juga bisa. Dari membujur ke atas, nah kita keluarkan daunnya seperti ini. Cukup seperti ini aja, kita buat keluar daunnya seperti ini kena matahari. Nah, ini ranting dari sini. Jangan sampai ini masuk ke tengah-tengah rimbunan daun-daun yang lama, akhirnya tidak terkena matahari. Efeknya besok akan cuma memanjang. Nah, kita kenakan matahari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kawan. Alhamdulillah kita betul-betul kewalahan masalah pertumbuhan bunga, juga pertumbuhan ranting-ranting di sini. Kita kewalahan kawan. Saya pertunjukkan upload saya pada tanggal 20 Januari. Nah ini sudah seperti ini. Bunganya sudah seperti ini. Nah yang kita harapkan itu tidak terlalu tinggi. Tetapi karena musim penghujan dipicu oleh pupuk-pupuk hijau daun yang saya sebut sebagai natrium klorida hebat, itu akan memicu seperti ini. Nah ini tunas-tunas yang lain pun tumbuh. Begitu tumbuh sekarang pun ini kawan, juga sudah tumbuh bunga. Loh ini sudah tumbuh bunga kawan. Kita perhatikan sudah tumbuh bunga. Tanggal 20 Januari ini belum tumbuh, baru kecil. Ini sekarang sudah tumbuh bunga, tunas langsung tumbuh bunga. Ini lihat, tunas langsung tumbuh bunga. Nah ini bunga kawan. Kita dekatkan, nah ini bunga. Nah, kalau ini seperti ini kita biarkan, akhirnya ini akan memanjang. Nah menjadikan pohon kedondong ini akan semakin tinggi. Tetapi sebagai manusia, alhamdulillah, ketika melihat seperti ini, kita mesti merasa merasa sayang kalau harus dibuang. Nah ini ada 3 tunas, kita buang 2 sajalah. Yang satu biarkan saja karena alhamdulillah sudah menjadi bunga. Kita buang saja ini. Satu ini kita buang. Nah ini kita gunting. Kemudian yang satunya untuk mengendalikan pertumbuhan. Coba perhatikan, juga saya gunting. Nah, untuk kelanjutan pertumbuhan selanjutnya agar tetap stabil, kita terpaksa itu ya harus melakukannya pemotongan seperti ini. Jangan merasa eman. Jadi kawan, ini adalah efek dari natrium klorida hebat. Yang sebelumnya saya menggunakan kompos hijau daun itu biasa-biasa kawan. Tapi setelah saya untuk uji coba, bahkan untuk melakukan tumpang sari, saya gunakan kompos-kompos pupuk hijau daun ini terlalu full. Kemudian 10 hari sekali saya siram NPK 16-16. Jadi yang terjadi itu seperti ini.
musim penghujan lagi. Jadi kita kewalahan tentang pertumbuhan tunas air, juga pertumbuhan bunga di sini. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan, mungkin dondong ini bisa berapa meter. Ini paling-paling kita standar tinggi batang utama sekitar berapa ini? 60 cm lah ini, atau 70 cm. Tetapi kalau kita biarkan tidak bisa mengendalikan, mungkin 2 meter, 3 meter ini bisa. Nah, itu tidak kita kehendaki karena di pot lebih baik kita membesarkan batangnya seperti ini. Ini suatu saat akan saya ukur berapa diameter batang. Setiap 1 bulan sekali saya akan checking berapa perkembangannya kalau saya merawat full di sistem tumpang sari. Karena tumpang sari ini saya betul-betul full menggunakan pupuk hijau daun, terutama daun-daun lunak yang sangat hebat untuk tanaman. Itu kita kewalahan kawan menghadapi tunas air, juga menghadapi bunga-bunganya. Jadi pernah ini, tapi insya Allah semoga sama. Jadi sekali petik dondong ini walaupun kecil-kecil itu kadang-kadang sekali petik saya itu lebih dari 100 satu pohon, 100 biji kawan. Kalau bersamaan mungkin lebih 100 biji. Satu pohon lebih dari 100 biji. Cuma pendek seperti ini. Insya Allah semoga bisa lebih. Karena pohon ini apapun juga banyak manfaatnya. Kita betul-betul merasa kewalahan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ini sangat subur. Kita hanya sebagai manusia hanya bisa bersyukur, berikhtiar merawat sebaik-baiknya. Demikianlah sahabat semuanya tentang informasi yang saya tutorialkan. Ketika kita melaksanakan tumpang sari di dalam tabulan pot, dengan kita memupuk pupuk hijau daun atau tumbuhan lunak pada media tabulan pot yang telah saya siapkan sebagai tumpang sari, itu tidak akan pernah menjadikan tanah itu padat. Justru tanah itu akan gembur karena unsur cacing tanah juga mikroba lain itu pertumbuhan sangat pesat. Nah, itu kita kendalikan dengan NPK 1616. Jadinya seperti pohon kedondong saya ini, kita akan kewalahan pada tunas air, juga kewalahan merawat kepada tunas-tunas yang tumbuh bunganya. Nah, tapi kita sebagai manusia itu hanya berusaha. Ya, yang perlu saya sarankan, jangan pernah takut untuk memupuk tanaman kita dengan pupuk hijau daun. Dan saya tidak pernah mempersiapkan taman saya itu sebelumnya agar gembur, tidak. Setiap tanah full total kita pupuk dengan hijau daun, itu pasti gembur dengan sendirinya. Nah, itulah yang diperlukan oleh perakaran, terutama perakaran baik itu perakaran akar serabut atau akar tunggang pada buah-buahan. Demikian informasi dari saya dan sharing dari saya, semoga memberi manfaat. Dan jika ada kesilapan kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.